Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu kodikologi dan apa itu tekstologi. Silakan simak videonya. Sebelum lanjut ke penjelasan apa itu kodikologi dan tekstologi, ada baiknya kita mengetahui asal-usul dari kedua ilmu ini. Asal-usul dari kedua ilmu ini berhubungan dengan ilmu filologi. Teman-teman ada yang tahu nggak apa itu ilmu filologi? Ilmu filologi adalah ilmu yang mempelajari naskah-naskah kuno yang di dalamnya terdapat sejarah di masa lampau dan yang menjadi objek penelitiannya itu adalah bahasa yang terdapat dalam naskah itu. Kemudian lanjut kepada pembahasan inti, pengertian kodikologi. Secara bahasa, berasal dari kata Latin yaitu codex, yang jamaknya codies, yang memiliki arti naskah atau manuskrip. Ada beberapa ahli yang memberikan pengertian kepada kodikologi ini. Menurut Robson, kodikologi adalah pelajaran naskah. Sedangkan menurut Bariet, kodikologi adalah gulungan buku tulisan tangan pada teks kuno. Dan menurut Yudiavi, kodikologi adalah mempelajari bahan, umur, serta tempat dan perkiraan penulisan naskah. Jadi, dapat kita simpulkan kodikologi adalah ilmu yang membahas seluk-beluk sekitar naskah, bisa berupa umur, bahan, tempat, dan penulis. Pasti teman-teman bertanya-tanya, siapa sih penemu ilmu kodikologi? Penemu ilmu kodikologi adalah Alphonse Dain. Beliau adalah ahli bahasa Yunani dari École Normale Supérieure Paris. Dan dalam les manuskrip, ilmu kodikologi ini ada beberapa bagian. Yang pertama, sejarah naskah, koleksi naskah, tempat penyimpanan naskah, perdagangan naskah, penggunaan naskah, dan penyusunan katalog serta daftar katalog. Itu tadi adalah penjelasan mengenai kodikologi. Sekarang berlanjut kepada penjelasan tekstologi. Tekstologi sendiri memiliki pengertian yaitu ilmu yang mempelajari seluk-beluk dari teks, atau bisa disebut juga ilmu yang mengkaji dan mendalami segala sesuatu tentang teks, seperti cara penurunan atau penyalinan teks, pemahaman atau penafsiran, serta penambahan atau pengurangan kata atau kalimat. Kemudian dalam tekstologi sendiri ada 10 prinsip. Yang pertama, tekstologi menyelidiki sejarah teks suatu karya. Kedua, dimulai dari penyuntingan. Ketiga, edisi teks harus menggambarkan sejarahnya. Yang keempat, tidak ada kenyataan tekstologis tanpa penjelasan. Yang kelima, secara metodis, perubahan secara sadar harus didahulukan daripada kekeliruan. Kemudian yang keenam, teks diteliti sebagai keseluruhan. Ketujuh, bahan yang mengiringi teks harus diteliti pula. Yang kedelapan, perlu diteliti pula sejarah teks dari karya lain. Selanjutnya kesembilan, penyalinan dan lembaga penyalinan harus diteliti pula. Dan yang terakhir, rekonstruksi teks tidak dapat menggantikan teks yang diturunkan.